Akhirnya serentak mas, cewek-cewek itu noleh ke 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 pohon. ke pohon itu. Iya, Tak pikir temen yang dari Surabaya itu. kencing. Nah setelah noleh, pas apa ya, balik badannya mas, yang di pohon itu, Iya, iya. balik itu. Ini mas, pas apa namanya ya, eh kepala macan mas. Waduh. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber. Dia mantan mapala, mahasiswa pecinta alam. Dia pernah eh, mengajak mahasiswa-mahasiswa yang lain mendaki di Gunung Argopuro, yang mana kita telah mengetahui bagaimana kisah mistis yang terjadi di gunung tersebut. Seru kan ya? Dengan siapa? Mari kita tanyakan langsung ke narasumbernya. Dengan siapa, Mas? Saya Janul Hasan. Dengan Mas Zainul Hasan. Ya. Mas Zainul Hasan berapa lama menjadi anggota Mapala itu, Mas? Dulu sih waktu kuliah aktifnya di pecinta alam itu. Waktu di kuliah di Probolinggo. Saya sendiri sih apa ya, aktifnya kita kan cuma apa ya, mapala itu senang-senang saja, istilahnya mendaki gunung, Cuman sekedar hobi. hobi lah istilahnya, hobi. Kita mendaki sama teman-teman, naik gunung, ya sekalian refreshing lah, jenuh di perkotaan tuh. Itu berapa hari Mas mendaki di Gunung Argopuro itu? Kalau mendaki di Gunung Argopuro itu sih kita dulu santai ya mas, kita santai. Kita dari apa ya, eh, mendakinya dari Besuki, kita berangkat dari Besuki. Kadang juga kita berangkat dari Bermi. Jadi dari Besuki kita pulangnya ke Bermi. Kadang kita dari Bermi pulangnya nanti ke Besuki. Sekitar ya 6 harian lah kita dulu. Kita santai. 6 harian ya, 6 harian lah kita santai. Itu awalnya bagaimana Mas ketika mendaki pertama kali, mungkin apa kan sering Mas ya kan namanya Ya. cinta alam, itu bagaimana ceritanya Mas? Kalau kita sih awalnya sih santai biasa ya mas. Kita dari sama teman-teman mapala lain kadang mendaki 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu nyampe ke puncak. Nah awalnya sih hari pertama sih biasa. Cuma waktu itu saya memang perasaan udah apa ya, nggak enak sih. Awal diajak itu sudah nggak enak, soalnya kan saya bawa 9 orang wanita, teman-teman mapala 9 wanita. Terus kita Pertama mungkin. dari Probolinggo sendiri sih 2 orang, dua 2 orang yang cowoknya yang nganterin saya dan teman saya. Yang dari Surabaya 9 cewek, 1 cowok. Sama-sama aktivis Mapala. Mapala juga. Terus waktu itu awalnya sih biasa, kita berangkat dari Besuki. Dari Besuki hari pertama sih oke lah.
santai Iya, seperti iya. biasanya lah, Iya, iya. seperti biasanya. Hari kedua saya hari pertama di mata air 1 kita ngecamp di sana, santai kita. Setelah itu Oh, di situ ada pos-pos. posnya dari Besuki dari titik start kita mendaki ke mata air 1. Biasanya kita mata air 1 atau ke mata air 2 kita ngecampnya. Cuma waktu itu saya karena berangkatnya dari bawah dari Baderan, dari Besuki Baderan itu berangkatnya agak siang, jadi kita tentukan kita ngecamp aja di mata air 1. Karena kalau kita ke mata air 2 paling enggak kita malam nyampenya. Kita kan mempersiapkan tenda untuk tidurnya, terus masak. Paling enggak kita kan jam 4 sore kita sudah siap-siap untuk ngecamp lah, cari tempat untuk Nah, sebelum istirahat. nyampe di camp itu jalannya apa, banyak terjal apa bagaimana, apa enak? Kalau dari Besuki sih nggak terlalu terjal sih Mas. Kita ya standar lah. Cuma ya namanya kita jalan bawa beban, bawa Iya, carrier lah. apalagi Kita banyak bawa, cewek yang ikut. otomatis cewek-cewek banyak yang ikut, bebannya otomatis ya ke kita para cowok. Iya, Kebanyakan iya. lah para cowok yang bawa logistiknya lah. Akhirnya di mata air 1 itu enak sih Mas. Perasaan sih udah gak biasa lah, seperti hal-hal ngecamp kayak kemarin-kemarin sebelum bareng sama ini ya, bareng sama cewek-cewek ini. Nah, mungkin Masnya tahu kenapa kok dinamakan mata air 1 gitu. Eh, Ada sejarahnya dulu, Mas. nggak tahu juga sih Mas. Cuma di sana tuh kan kita ngecampnya Ada sumber airnya mungkin. otomatis harus ada sumber airnya. Nah kita kan dari bawah dari Besuki kita kan cuma bawa peralatan minum air itu kan tidak terlalu banyak Mas. Seadanya. Sekiranya nyampe ke tempat istirahat kita sudah ada sumber mata air. Ambil lagi air yang Betul. Jadi di mata air 1 itu kita ambil cari tempat ngecamp, ada yang cari air. Nyampe di itu mata air 1 itu jam berapa itu, Mas? Kita waktu itu jam 4:30 Mas, nyampe sore. Soalnya kan Berangkatnya pagi mungkin. kita berangkat itu sekitar jam 10-an. Kalau Lumayan jauh ini. Itu santai. kalau rata-rata kalau kita cowok biasanya kita dari Baderan itu tempat awal kita naik itu biasanya sekitar 3-4 jam lah Mas. Kalau cepat sih. Kita kan bawa cewek otomatis Santai. jalan sedikit. Ada yang Mas capek, kita istirahat dulu. Kita istirahat 5 menit. Iya, Baru jalan lagi, kita istirahat lagi. Ya namanya juga bawa cewek Mas, Iya. banyak kendala lah, banyak kendala. Sampai sore jam 5. Jam 4:30 kita baru Selesai mendirikan tenda. Ada yang mendirikan tenda, ada yang cari kayu, terus ada yang cari air ke mata air, terus yang lain masak, ada yang ngobrol. Biasalah sampai malam, sampai kita habis makan, terus Ketika malam itu mungkin ada hal aneh mungkin karena akan mengetahui. Hari pertama saya memang udah kerasa Mas. Hari pertama itu saya setiap naik itu biasanya tiap naik sama teman-teman waktu dulu sih. Iya. Di situ saya enggak pernah merasakan hal-hal yang aneh. Yang di mata air pertama ya, mata air 1. Itu enggak merasakan hal-hal aneh. Cuma waktu saya bawa cewek itu mungkin ya merasa penghuni di situ merasa terganggu mungkin ya, karena
ya bawa cewek-cewek ya ramenya seperti Iya, itu iya. Mas. Saya udah merinding tok waktu Sampai di pos itu. nyampe di pos itu. Sore itu ndak terasa sih Mas. Nah setelah habis maghrib kita sudah makan terus santai-santai ngopi, kita cerita-cerita sampai sekitar jam setengah 9 lah di mata air satu itu. Saya agak 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 merinding lain, lah, kok gini suasananya. Biasanya kan kita sampai jam 11 kita kalau sama teman-teman cowok sih kita ndak terlalu kita Iya, santai aja. Kok ini setengah 9 kok ndak enak gitu. Suasana ndak enak wis. Ndak apa, cuma ya saya ndak begitu ndak ngasih tahu ke teman-teman lah biar ndak mengganggu suasana Iya. senangnya mereka Iya, gitu. iya. Akhirnya kita pagi lanjut Mas. Pagi jam berapa berangkat itu? Kita pagi itu kita kan harus masak dulu Mas. Sebelum Oh, iya. berangkat kita masak. Terus setelah biasanya kita jam 8, jam setengah 9 kita baru lanjut lagi. Nah, lanjut lagi ke pos berikutnya. Biasanya kita langsung ke Cisentor Mas. Di Cikasur. Di Cikasur ini kayak hamparan luas, kayak Padang itu. kayak padang savana luas di atas gunung itu Mas. Iya. Nah, di situ kan banyak peninggalan peninggalan Jepang dulu. Katanya orang-orang pribumi sana sih banyak di situ tempatnya orang-orang Jepang dulu menurunkan logistik mereka untuk nyerang ke Indonesia dulu katanya. Lewat kapal. Lewat pesawat. Nah, lewat kapal pesawat. Memang di situ banyak bangunan kuno Jepang. Tinggal anunya tok, tinggal apa namanya ya? Puing-puing. Dasarnya tok, tinggal kayak Pantainya itu. banyak di sana memang. Nah, disitulah awal saya itu sudah ndak enak istilahnya, tambah ndak enak perasaan Mas. Iya. Memang di situ terkenalnya angker lah istilahnya Mas. Malam itu kita nyampe sana itu tambah sore lagi Mas. Nyampe sana hampir maghrib. Sampai sana ya. Dengan jalan yang tinggi yang apa? Jalannya itu kalau dari Besuki Mas, itu ada yang menyebut tanjakan penyesalan. Kenapa? Kita dari bawah, dari Besuki, kita mau ke puncak itu, mau ke Cikasur itu. Iya. Kita daki-daki, sana puncaknya. Setelah itu ada landai. Setelah itu naik lagi Mas, landai lagi gitu. Jadi ya semacam katanya teman-teman, ini adalah bukit penyesalan ini. Kalau dari Besuki sih, jadi Mas, kayak mending nggak lewat sini, mending lewat dari Bermi saja kita berangkatnya. Kalau dari Bermi kan langsung ke puncak kan gini Mas. Langsung nanjak. Kebanyakan langsung nanjak. Di situ kayak saya ndak mau mendaki lagi. Cuma keseruannya mendaki itu kalau sudah di tempat kita ngecamp itu hilang Mas. Capeknya hilang. Nah, di Cikasur itu kita hampir maghrib nyampe sana langsung mendirikan tenda. Kita bagi tugas, ada yang ambil air, ada yang masak, teman-teman yang cewek, biasanya cewek kita masak, terus yang kan cowoknya cuma 3, saya, teman saya, terus anak Surabaya itu juga 1. Itu yang bagian cari kayu untuk api unggun. Nah di situ kita sampai jam 8 baru kita mau makan Mas. Kita mau makan di situ. Ada kayak
eh, suara-suara aneh yang terdengar. Cuma teman-teman yang lain tidak begitu merasakan, Mas. Suara aneh bagaimana? Apa ya, kayak Bunyi apa? bunyi kayak cakaran macan. Oh, Cakaran macan. Kan di situ kan ada tempat kita untuk kayak semacam gazebo lah, kita untuk teman-teman memang teman-teman pendakian untuk ngecamp. Kalau memang kita ndak mau di bawah, kita bisa tidur di atas di situ. Kayu-kayu kayak kayu anu itu, Mas. gazebo itu. Ya, kayak gazebo cuma tertutup kayu semua, Mas. Di situ waktu teman-teman ada yang masak, ada yang ngobrol. Ya. Saya dengar, kebetulan saya kan di dalam, Mas. Sudah cari kayu, capek, saya bilang ke teman-teman, bro, saya mau istirahat dulu sebentar. Gini. Oke lah, di dalam aja wes. Kita mau masak dulu, nanti kalau sudah mau makan kita panggil. Oke. Sampai di situ saya coba istirahat, apa ya? Karena capek bawa beban untuk cewek-cewek itu, carriernya, logistik. Akhirnya saya istirahat, tidur-tiduran. Kayak di samping kanan saya itu memang kan kita di depan, Mas ya. Iya. Nah, saya tidurnya di sebelah sini. Ya, semua teman-teman di api unggun, wes. Ya, di api unggun. Cuma istirahat sebentar, kok perasaan apa ya, berdiri apa bulu kuduk berdiri. Oh, enggak enak ini. Terus tak pejamkan aja mata, Mas. Coba istirahat sebentar lah gini. Nanti kan gantian lah. Iya. Teman-teman yang cewek tidur, kita kan yang jaga lah, Mas. Iya. Akhirnya ada suara serak, ada kayak cakar, kayak di apa ya, di Cakar harimau itu. Kayak Di tembok, di kayunya di itu. kayu itu ya, serat. Akhirnya diem saya. Tapi pikir teman-teman mau apa ya, mau nakut-nakutin lah. Iya. Tuh, ojo ngono ra. Itu istirahat dulu ini. Ke namanya Risto itu. Akhirnya kok enggak ada nyautan. Teman-teman yang sana rame kan ya. Iya. Akhirnya 2 kali sama auman. Oh, kayak gitu. Itu kayak auman harimau itu. Harimau itu. Aduh, menyeramkan. Akhirnya saya bangun ini, Mas. Saya kalau cerita itu lagi, Mas. Akhirnya bangun ya. Aristo ada diambil air di mata air, kan agak jauh, Mas, ke anunya. Kata Dia juga pernah mendengar itu. kurang paham juga, cuma teman-teman sudah paham kalau di situ emang banyak penampakan lah istilahnya. Cuma orang-orang tertentu saja, Mas, yang apa ya, yang kadang merasakan kayak gitu kan. Kadang yang bisa nampak itu kadang orang-orang tertentu saja. Kalau mereka nggak terganggu, biasanya kalau saya awal-awal itu biasanya permisi dulu biasanya. Iya. Ya istilahnya kalau mau kencing, permisi kayak anu itu ya. Iya. Cuma waktu itu memang saya lupa karena sudah mau hampir malam, udah mau hampir maghrib. Iya. Kita keburu mendirikan tenda, langsung cari kayu, terus ada yang masak, cari air. Akhirnya saya sudah cari kayu. Pas itu mau istirahat, tak pikir temen itu yang nakut-nakutin. Nah, akhirnya tuh jauh ngono ra, aku istirahat dulu ae. Mari ngono kan aku sing gantian sing jaga. Kok ndak ada respon. Ternyata Aristo itu cari air ke sumber. Nanti Aristo Mas, ke satunya itu anak Surabaya. Cari air barusan sama Vita katanya. Sama cewek, 2 orang cewek mau kencing katanya. Jangkrik. Ini saya, Mas. Pikir, wis dak enak blas ini. Aduh. Cuma ndak ngomong. Saya ndak ngomong. Khawatir takut namanya. Hampir udah jam 8:30 kita makan, kita ngumpul. Cuma ya itu malam yang kedua ya. Malam kedua kita makan, wis ngumpul, ngopi-ngopi biasa, rokokan, wis cerita-cerita. Akhirnya saya nyeletuk, Mas, ke anak-anak itu. Iya.
emang di sini tuh ndak ada apa teman-teman yang lain ndak ada yang denger gitu. Ada apa-apa gitu. Tanggapannya gimana, Mas? Mereka mungkin ndak begitu apa ya Mas, ndak begitu menghiraukan. Iya. Wah, opo ya Mas? Tak ono popo. Kata cewek-cewek itu. Jadi cuma saya ketawa aja. Cuma yang si Aristo ngomong, "Ojo Pli." Saya kan panggilannya Kipli di panggilan lapangan, lapangan lah. Dipanggil Kipli. Pli ojo anu Fri. Kau cewek-cewek kata. Lali aku rek ngene. Akhirnya ya wes lah. Kita cuma semalam itu saya udah ndak enak wes Mas, perasaan wes ndak enak. Aduh, bahaya iki wes. Mandarain ndak ono apa-apa. Semoga ndak ada apa-apa kan gitu ya. Akhirnya setelah paginya itu di situ juga pernah saya Mas, di Cikasur itu dulu pernah sama teman-teman sendiri sih. Kita ada 6 orang waktu itu. Iya. Di situ memang ada apa ya, penampakan kayak mata 2 waktu itu merah matanya itu, Mon. Merah. Aduh. Waktu itu kan di depan apa namanya? Depan gazebo itu kan pemandangannya kan memang langsung ke bukit kan Mas. Langsung ke bukit. Kita kalau nanti ke perjalanan ke selanjutnya kita nyusuri bukit itu kan. Dari situ saya waktu itu memang jam 10 lewat, sekitar hampir jam 11-an, ngopi sama teman. Biasa kalau sudah sama cowok-cowok dulu sih, sebelum sama ini, itu kita ngopi sampai malam, baru kan kita nanti jam 1 baru tidur kan Mas. Waktu itu ada mata apa ya, kayak sinar Mas, bukan mata ya, kayak sinar 2 itu moro-moro dari arah bukit itu serut gini, langsung hilang. Waduh. Langsung hilang waktu itu. Cuma ya wis tak anggap wis. Iya. Karena apa ya? Ya mungkin penghuninya sini gini kan. Nah, setelah itu Mas, setelah kita dari Cikasur itu paginya itu kita langsung ke Cisentor. Cisentor ini bawahnya puncak. Ya, bawahnya puncak. Ngecamp lagi di situ. Nyampe di Cisentor kan perjalanannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jauh sih dari Cikasur ke Cisentor itu. Jadi waktu itu asar sekitar jam 3:30 lah. Kita nyampe di camp selanjutnya di Cisentor itu. Iya. Juga ada gazebo-nya juga di situ Mas. Gazebo-nya juga ada air dekat. Air dekat dari di situ. Lah pas di situ juga setelah nyampe di sana saya sudah pamitan Mas ke apa ya, ke istilahnya kata orang tua dulu kan, kalau di tempat angker kalau mau apa-apa pamitan. Akhirnya saya bilang waktu saya sendiri sih, kalau teman-teman enggak begitu peduli saya. Saya sendiri nyampe ke sana kan saya di depan. Yang penunjuk jalannya lah yang. Akhirnya saya di situ permisi, saya jangan ganggu, saya mau nginep di sini, mau ngecamp sama teman-teman. Maaf kalau mengganggu. Akhirnya kita sudah santai di situ karena masih agak sore kan. Nyantai, kita ngopi dulu, terus ada yang foto-foto, ada yang ada yang cuci muka, mandi, yang itu. Ada yang cuci piring. Setelah kita masak sekitar jam 7-an kita sudah jam 7 malam. Jam 7 malam kita sudah makan Mas. Waktu itu kita sudah mau makan bareng. Terus teman-teman cewek itu tambah rame wes. Di situ kan juga angker kan Mas. Rame. Terus saya bilang ke teman-teman, wes ojo terlalu rame lah.
simpen tenaganya untuk nanti besok ke puncak kan. Iya. Ini kan dari puncak itu kita kan dari camp itu ke puncak kan masih lama kan Mas. Tidak lama ya. Nah, akhirnya cok anu Mas Kipli sampai niki anu akhirnya wis udah rame-rame sampai saya pertama awal istilahnya merasakan itu jam 8:30 itu Mas, kayak tenda itu ada yang istilahnya Dilempari batu. kayak dilempar, cuma bukan batu Mas, kayak semacam pasir, tanah lah, pasir. serang istilahnya ces gini kan tenda itu, cuma teman-teman ndak merasakan. Aduh, ini wes ndak enak wes, saya ngopi sama rokokan sama temen ngumpul cerita. Mas Kipli, kok banyak ngelamunnya sih sekarang katanya. Ndak ngelamun saya, cuma jangan terlalu banyak. Cuman Mas Taka yang merasakan itu. Waktu itu saya, yang lain ndak tahu ya. Cuma saya pas di situ itu jam 8:30 itu waktu ngopi sama rokokan itu wes udah kayak udah enak wes. Badan itu kok ndak kayak biasanya kayak gitu. Akhirnya ndak apa-apa wes, Mbak gini. Akhirnya setelah hampir jam 9 kayaknya. Pas rame namanya juga lagi ngumpul sama cerita-cerita rame. Akhirnya saya di gazebo itu, di sampingnya gazebo itu kan ada kayu besar memang Mas, kayu besar kan, tinggi kan. Ini namanya hutan berarti besar kayunya. Waktu itu anak-anak ada yang tidur di tenda, ada yang sudah kecapean mungkin ya tidur. Iya. Sebagian di luar, sebagian ada 3 orang kalau tidak salah di waktu itu di tenda yang istirahat, yang lain kita ngopi sama cerita-cerita. Akhirnya tak pikir itu yang teman-teman yang dari Surabaya itu yang ada di Gazebo. di pinggir pohon yang besar itu Mas. Aduh, ini Mas. Cuma saya pertama lihat itu kaki nyetok Mas. Kaki nyetok, kepalanya kan agak ditutupin sama pohon kan. Kayak gini, kayak orang mau kencing itu loh. Iya. Nah, tapi pikir orang yang temen yang dari Surabaya itu yang kencing. Tak pikir, woi, Ucok, jangan kencing di situ, di sungai aja, kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu Mas, sopo Mas Kipli, katanya anak-anak itu kan cewek-cewek itu kan ngadapnya ke tenda semua. Iya. Saya cuma yang ngadepnya ke pohon itu. Sopo Mas Ki? Akhirnya serentak Mas, cewek-cewek itu noleh ke pohon itu. Iya. Tak pikir temen yang dari Surabaya itu Kencing. Nah, setelah noleh pas balik badannya Mas, yang di pohon itu. Iya. Yang di pohon itu balik. Itu ini Mas. Pas kepalanya kepala macan Mas. Aduh. Langsung semua itu langsung lari ke tenda Mas. Langsung lari ke tenda Mas, cewek-cewek itu. Ketakutan ya. Takut Mas. Takut. Ya, cuma saya langsung gini Mas. Maaf, saya nggak mau ganggu. Iya. Mohon maaf ya. Langsung setelah berapa detik itu langsung dia hilang Mas. Cuma ya itu Mas. Semua cewek-cewek itu ndak keluar lagi Mas di tenda itu sampai pagi itu Mas. Saya juga waktu itu kayak ndak bisa gerak Mas. Oh iya, kepala macan itu Mas. Pertama kali itu Mas saya lihat kepala macan itu. Kepala macan badannya manusia. Aduh. Kayak berdiri gini itu. Pertama kan nemplek ke pohon besar. pohon. Iya. Kayak
Oh, kecing. palanya kayak ditutupin gitu. Nah setelah itu teman-teman cewek itu pada ngelihat semua, refleks ngelihat siapa Mas Kipli, refleks ngadep ke sana, langsung balik gini, kayak macan, Aduh. kepala macan itu Mas. Serem, Saya Mas Mas. kayak lemes tuh Mas, cewek-cewek itu semerawut ke tenda, tenda kayak ada yang patah kan anunya iya. itu. Ya Allah gini wes. Terus ya itu wes sampai jam berapa saya nggak tidur sama yang cowok-cowok jaga itu. Tapi nggak apa-apa yang perempuan itu. Mas. Enggak apa-apa. Kamu Cuma juga? ada yang hampir semaput ya Mas, gara-gara Sama ngelihat ya. itu. So langsung apa ya? Kaget. Kaget mungkin Mas, Takut. kaget takut. Barang. Ya Allah gini. Saya waktu enggak nyangka ya Mas. Waduh, ini wes gara-gara ini mungkin terganggu mungkin penghuninya Mas, karena Oke. ya apa ya? Kalau di hutan itu kan banyak memang apa ya? Tempat jin-jin dan anu ya Mas. Iya Mas. Kita aja wes sudah itu wes. Setelah itu kita paginya udah ndak, biasanya rame pagi tuh kayak apa ya, kayak nahan aja wes kita Lanjut berjeda mungkin. mau bercanda itu wes nahan kayak takut lah Mas. Takut ya. Meskipun sudah siang itu ya takut wes. Ya itu wes, setelah kita ke puncak itu kan kita dari Cisentor itu ndak bawa carrier Mas, kita taruh di situ. Kita bawa cuma bekal makan siang tok sama air minum untuk yang ringan-ringan aja. itu sekitar 3 jaman ke puncak kalau lancar sih. Iya, Kalau lancar iya. kita 3 jaman. Nah sore kita balik lagi di puncak itu juga di Rengganis itu Mas, banyak arca-arca patung-patung Iya, zaman dulu Mas, nggak zaman Majapahit itu. Di situ di sekitar situ juga banyak bangunan kayak zaman-zaman Jepang dulu. Apa ya? Nggak boleh ya istilahnya, kalau teriak-teriak itu kan Tak boleh Mas. ya bukannya nggak boleh Mas. Kabur itu kan turun Mas. Kabur itu turun. Kalau sudah turun, pandangan kita jarak 3 meter saja sudah hilang kan? Iya. Sudah hilang. Jadi kita santai di sana di Puncak Rengganis sekitar jam 2 siang. Memang mitosnya di situ pernah teman Mapala lain di situ pernah ngecamp di sana kan, juga ada tempatnya sih. Cuma ekstrim Mas, kalau kita ngecampnya di sana ekstrim, jauh dari mata air kan. Kita harus bawa dari bawah kan. Tadi bekal itu harus emang ya secukupnya ya. Memang harus kita diperhitungkan Mas. Disebutkan ya. Iya, kita dari jarak ini kita harus memperhitungkan semuanya. Situ malam sekitar sore lah, nggak malam sih, Iya, sore. iya. Itu terdengar apa ya, kayak gamelan di situ Mas. Di Rengganis itu. Di Rengganis itu. Di situ memang angker juga banyak kok yang apa ya, yang merasakan di situ teman-teman yang lain itu. Yang paling Di Rengganis. serem itu ya Mas. Paling Kepala serem manusia, saya kepala itu wes, macan. kepala macan itu wes. Oh, tak pikir orang Iya. pas kepalanya macam. Itu wes sampai sekarang yang ndak pernah saya lupakan. Memang sangat-sangat jelas Mas. Waktu itu saya itu. Waktu ngantarkan teman-teman dari Mapala Surabaya itu. Iya. Kalau di Taman Hidup juga banyak sih penampakan juga, cuma semacam apa ya, semacam kalau di Taman Hidup Mas, kita kan dari puncak, setelah puncak kita turun langsung ke, biasanya ngecampnya ke Itu Taman mau pulang Hidup. gitu Wes ya. Sudah mau pulang. Kalau kita dari arah Besuki, kita pulangnya pasti ke Bermi. Nah di situ ada danau. Konon katanya di situ itu tempatnya mandinya Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Katanya di situ kayak Ranu itu ya Mas. Cuma katanya kita nyebutnya di situ Taman Hidup. Taman Hidup. Banyak juga di sana penampakan Mas. Satu misal juga kayak
apa namanya ya, kayak orang cuma kakinya kayak kuda, tapi kakinya di situ. Serem-serem ya. Ya bu apa ya? Mungkin mereka menampakkan bahwa saya lo ada, mungkin kayak gitu. Kalau penakut mending nggak usah. Kalau penakut ya mending ya Di rumah aja. di rumah saja ya, ngopi, Mas. ya. Oh, saya waktu lihat apa ya, kepala macan itu kayak nggak punya tenaga Mas. Lemes ya. Lemas. Cewek-cewek langsung lari ke tenda itu kayak ya mungkin ada yang semaput, cuma ndak apa ya, ndak gengsi lah untuk bilang semaput ya. Cuma waktu pas itu memang ndak ada suara, memang dari Langsung diam sepi gitu. Mas waktu itu Mas. Akhirnya Takut. ya itu mungkin takut dengan sepi. Ya kita yang bertiga cowok yang ya mau ndak mau lah, kita yang jaga lah Mas, yang tetap apa ya, tetap di luar lah untuk jaga-jaga lah. Itu pokoknya banyak yang di anu itu Mas, penampakan itu banyak. Terima kasih sudah Oke, sama-sama mau hadir. sama-sama Mas. Enggak, minum dulu. Siap. Oke teman-teman, jadi hal nyata dan hal mistis itu saling berdekatan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.